Nah, jadi ringkasnya, saudara-saudara, terjadinya perubahan bahasa itu karena adanya pihak-pihak yang memang ingin merubah bahasa wahyu ke dalam bahasa manusia yang dulumat. Singkatnya, menurut Al-Quran, dari ribuan bahasa yang ada di dunia ini dapat kita golongkan menjadi dua golongan, yaitu satu, golongan bahasa nur ya, atau bahasa wahyu. Yang kedua, bahasa zulumat. Bahasa zulumat ya, istilah nur lawannya zulumat. Jadi selain bahasa wahyu, bahasa apapun itu kita kategorikan, kita kelompokkan, kita golongkan menjadi bahasa zulumat ya. Kalau bahasa nur, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berubah. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Allah tidak membeda-bedakan Rasul satu dengan yang lainnya, termasuk bahasanya. Jadi bahasa wahyu itu tidak berubah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya. Jadi bahasa wahyu itu terus terpelihara, dipelihara oleh Allah. Termasuk Al-Quran ini dijamin tidak akan berubah sepanjang masa. Kan itu toh. Inna nahnu nayyalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Al-Quran itu adalah bahasanya bahasa nur, bahasa wahyu, sama dengan bahasa-bahasa yang dipakai oleh Injil, Zabur, Taurat ya, dan sebagainya. Sama itu bahasanya. Kalau ada perubahan-perubahan, itu sudah hasil dialektika manusia. Ingat, peran Yahudi salah satunya adalah yuharifunal kalima an mawadhingi ya. Ya, tadi contohnya kemarin yang iman itu ya, iman mestinya pandangan dan sikap hidup diganti iman percaya saja itu contoh. Jadi kesimpulannya, golongan bahasa Al-Quran adalah bahasa nur atau bahasa wahyu, sedang bahasa yang lain termasuk bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, bahasa-bahasa yang lain adalah itu bahasa zulumat. Itu istilah saja dalam kajian kita nah, itu golongan bahasa. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu golongan bahasa, yang kedua adalah kita akan membahas tentang bentuk bahasa. Bentuk bahasa. Jadi bahasa apapun itu mempunyai bentuk bahasa. Ya. Pada awal-awal atau pada waktu Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, itu sudah dikenal paling tidak 4 macam bentuk bahasa. Ya. Apa bentuk bahasa itu? Satu, bahasa tulisan ya. Yang kedua, bahasa percakapan. Yang ketiga, bahasa syair atau penyanyi. Yang ketiga, bahasa diplomasi atau bahasa dukun ya. Minimal ada 4 bentuk bahasa itu ya. Kita bahas bahasa tulisan ya. Bahasa tulisan dulu sudah ada. Apa maksudnya bahasa tulisan? Bentuk bahasa tulisan itu suatu bentuk bahasa yang diwujudkan dengan tulisan. Salah satunya bahasa tulisan itu syaratnya adalah karena pihak pertama tidak bertemu langsung dengan pihak yang kedua, maka perlu bahasa tulisan. Katakanlah pakai surat. Kalau kita datang di rumah teman, kok tidak ada orangnya, yang ada misalnya pembantunya, biasanya kita nulis surat ya, kepada yang terhormat saudaraku, pada waktu saya datang kamu pas tidak ada di rumah. Nah, bahasa tulisan itu harus apa? Jelas, mana subjeknya, mana objeknya, ditulis harus jelas kalau bahasa tulisan, mana keterangannya ya. Nggak boleh kelewatan, harus ada subjek, ada objek, ada keterangannya. Itu bahasa tulisan. Dan waktu kita membaca harus sadar diri ya. Misalnya kita pulang-pulang ada surat, di sana ada kata-kata saya tadi datang ke rumah
Saya nggak datang ke rumah kok. Nah, itu kan bingung kalau nggak bisa memposisikan. Harus tahu kita ini termasuk pihak keberapa. Nah, jadi bahasa tulisan harus lengkap. Nah, ya ini bahasa tulisan sudah dikenal pada waktu itu. Ya, waktu Nabi Sulaiman pun kan kirim surat pada siapa, Ratu Bilqis, pakai surat dulu ya. Nah, itu adalah mewakili bahasa tulisan. Yang kedua, bahasa percakapan. Nah, bahasa percakapan itu yang menentukan makna adalah salah satunya adalah intonasi, tekanan bahasa, tekanan suara. Ya. Yang kedua adalah konteks. Konteksnya apa? Ya. Bahasa percakapan harus tahu konteks, kemudian juga harus tahu pihak mana yang berbicara, ya. Dan bahasa percakapan ini kalau ditulis hampir-hampir tidak bisa lengkap. Ya. Contoh bahasa percakapan. Ya. Misalnya kita ketemu teman di jalan. Hai Fulan, oh ya, dari mana? Pasar. Nah, sudah cukup. Itu sudah memberitakan bahwa dia dari pasar. Tidak perlu lengkap. Oh ya, saya tadi dari pasar Beringharjo atau pasar Keranggan atau pasar Jogja. Dari mana? Pasar, cukup ya. Bahasa percakapan ada singkat, jelas, dan padat. Ya. Dan bahasa tulisan sekali lagi, jika ditulis hampir-hampir tidak bisa sempurna. Yang penting intonasi ya. Contohnya kata makan. Makan itu bisa ini perintah, bisa itu larangan, bisa itu berita, ya. Itu bisa malah anjuran. Misalnya kita kedatangan teman tamu, makan ya, makan. Nah ini tanya makan, artinya atau mau makan, kamu makan? Oh enggak. Atau sudah ada makanan nggak dimakan-makan, kita makan. Nah, ayo makan. Nah ini berarti perintah. Tapi ingat, bahasa percakapan bisa nadanya menyuruh, tapi itu melarang. Ya. Misalnya seorang anak yang sangat nakal mungkin, setiap pulang menghabiskan makanan adiknya, ya, dimakan habis sehingga tidak sisa sedikit pun. Orang tua sampai bingung, siapa ini? Makanan sudah kita beri satu-satu kok pulang yang ini kok mesti habis, adiknya kok tidak kebagian. Ternyata anak yang paling besar itu. Maka oleh orang tuanya kemudian diintip. Wah, ternyata kakaknya yang mau makan seluruh bagian adiknya. Ketahuan orang tuanya nanti marah, tapi apa? Makan. Ayo makan. Nah, itu kan perintah, tapi nadanya kan marah, itu melarang. Sehingga bahasa percakapan itu yang menentukan nanti adalah nada intonasi, ya. Bahasa percakapan. Yang ketiga, bahasa nyanyian atau bahasa syair. Nah, bahasa syair itu adalah tujuannya adalah untuk mempermainkan perasaan orang yang mendengarnya. Maka yang penting suaranya mendayu-dayu, bisa membuat ngantuk. Dan bahasa nyanyian seakan-akan isi tidak penting. Contohnya apa? Coba kalau kita nonton TV ya, TVRI misalnya, menjelang tengah malam kan ada apa? Ada instrumen nyanyian itu ya. Niur hijau di tepi pantai. Wah, ngelangut ya. Jadi seakan-akan nggak penting isi, yang penting kan lagunya bisa mendayu-dayu, bisa membuat orang terlena. Itu bahasa nyanyian. Ya. Dari bahasa nyanyian tujuannya adalah untuk mempermainkan perasaan. Ya. Nah ini antara lain. Kemudian yang keempat adalah bahasa diplomasi atau bahasa dukun. Mungkin siapa yang pernah ke dukun? Nah mungkin contohnya ini bahasa dukun. Misalnya ada orang kehilangan sepeda, datang di tempatnya Mbah Dukun. Nah Mbah Dukun nanti akan, kehilangan sepeda, yang datang kok naik sepeda motor. Wah, kemudian nanti di sana ada perewangan.
Perewangannya itu kemudian seakan-akan menghadap ke mana, kemudian ngomel, dan sebagainya. Kemudian nanti yang menerjemahkan perewangannya, dukunnya ngomel tuh, yang ngomel dukunnya. Oh, bim salah bim ling cek yang pangi-pangling ayo misalnya itu ya. Nanti yang menerjemahkan perewangannya. Sehingga nanti perewangannya itu, oh gini Pak, kalau sepeda Bapak yang hilang mau ketemu besok lagi, misalnya ya bawa ini, bawa ayam hitam. Ya itu penafsiran dari sang perewang. Nanti lain hari datang orang yang lebih kaya, naik mobil, nanti sama ucapannya dukun sama, wah sebagai. Nanti perewangannya menasar, oh besok kalau mau ketemu bawa Pak, menyembelih kambing atau sapi. Nah, jadi intinya bahasa perewangan, bahasa dukun itu adalah suatu bahasa yang perlu penafsiran, yang tahu hanya juru tafsirnya itu. Nah, ini bentuk-bentuk bahasa. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira Al-Quran itu bentuk bahasanya bahasa apa? Nah, ini pertanyaannya. Apakah bahasa tulisan, atau bahasa percakapan, atau bahasa nyanyian, atau bahasa dukun diplomasi? Coba kira-kira yang mana? Nah, nanti jawabannya silahkan nanti ya kalian membuka Al-Quran surat Al-Haqqah ya, surat Al-Haqqah nanti ayat 38, 39, 40, 41 sekitar itu. Nanti di sana akan jelas Al-Quran itu bahasa apa ya. Kenyataannya ya. Nah, Al-Quran itu kan sering dilakukan ya toh, dinyanyikan, mendayu-dayu. Kemudian orang yang mendengar walaupun nggak tahu maknanya kadang-kadang sok jawab Allah Thayyib. Wah, padahal yang dibaca itu adalah misalnya pas ayat-ayat Allah marah. Ya, misalnya dalam surat Al-Baqarah waktu Adam diusir dari surga, katakanlah kan dia ada ihbitu ba'dukum li ba'din ngadun walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilah. Itu Allah kan marah itu. Ihbitu, silahkan kalian keluar dari surga ini. Marah. Tapi karena dinyanyikan, ya itu, wah misalnya yang jawab Allah Thayyib, diusir malah Thayyib ya. Jadi nyanyian itu kadang-kadang merubah reaksi penanggapan yang mendengar. Apa Al-Quran bahasa nyanyian? Nah, itu nanti ya. Nah, kemudian ada juga yang menganggap Al-Quran bahasa dukun. Misalnya orang sakit ini, nanti bacakan ini, nanti kan bisa sembuh dan sebagainya. Wah ya, nanti carikan ayat-ayat yang bisa menyembuhkan. Misalnya sakitnya sakit di sini adalah memang Al-Quran adalah sakit sifat ya, Al-Quran sifat, tapi bukan sakit masalah fisik ya. Nah ini nanti akan kita bahas ayat-ayatnya. Jadi yang jelas nanti dalam ayat itu disebutkan innahu laqaulun rasulin karim wa ma huwa biqaulin kahinin atau wama biqaulin sairin qalilan ma tu'minun wala biqaulin kahinin qalilan man tadzakarun tanzilun min rabbil alamin. Jadi Al-Quran itu adalah bahasa para rasul-rasul dahulu. Wa huwa biqaulin syairin. Al-Quran itu bukan bahasa penyanyi. Sayang sekali sedikit yang beriman. Wala biqaulin kahinin, bukan pula bahasa dukun kahin. Walila qalilan mata dzakarun, tapi sedikit sekali orang yang mau hidup sadar dengan Al-Quran. Nah, jadi intinya jawabannya Al-Quran ini adalah bentuk bahasanya adalah bahasa percakapan. Ya, bahasa percakapan yang ditulis. Jadi lain loh ya. Jadi Al-Quran bahasa percakapan yang ditulis. Tapi bukan bahasa tulisan. Sehingga nanti untuk memahami Al-Quran itu memang kita harus tahu konteksnya, hubungannya ayat satu dengan yang lainnya, kemudian tekanan suaranya, intonasinya ya. Karena Al-Quran adalah bahasa percakapan. Dan bahasa percakapan ini kalau dinyanyikan merusak tanggapan.
Contoh ya, bahasa percakapan. Contoh ini. Misalnya saya bertamu ke rumah Anda. Saya kan bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh mangga Pak Yuhat, silakan duduk. Oh iya, terima kasih. Nah, itu bahasa percakapan. Tapi kalau dinyanyikan gimana? Assalamualaikum Pak Yuhat, silakan masuk. Oh iya, saya akan nanti malah menjadi salah tanggapan. Jadi bahasa percakapan kok dinyanyikan akan merusak tanggapan. Ya. Begitu pula kalau Anda misalnya mau beli atau naik taksi. Taksi ke sini. Coba saya diantar ke kota berapa ya? Oh ya Pak, siap. Nah, itu bahasa percakapan. Kalau dinyanyikan gimana? Bapak taksi, saya mau. Nah, nanti malah jadi, oh iya nanti saya antar. Menjadi seperti dagelan ya. Jadi ini bahasa percakapan kalau dinyanyikan merusak. Nah, sekali lagi saudara-saudara, ini bukan berarti kita ini anti kepada MTQ, bukan. Ini kita pembahasan ayat-ayat ilmiah. Sebenarnya kalau dilakukan, kalau tepat sebenarnya nggak apa-apa. Tepat pas marah ya marah nadanya itu loh. Pas lemah lembut. Nah, maka intinya di sini bahwa untuk memahami Al-Qur'an ini adalah kita harus tahu bentuk bahasa Al-Qur'an, bentuk bahasa percakapan. Nah, gitu ya. Untuk saat ini saya kira cukup sekian dulu. Nanti kita sambung dengan bukan bentuk tetapi nanti seluk-beluk bahasa ya. Seluk-beluk bahasa akan kita sambung. Jadi Al-Qur'an itu tidak hanya percakapan tapi kadang-kadang nanti juga pakai bahasa-bahasa ungkapan ya. Nah, saya kira demikian untuk kajian kita saat ini. Kalau waktunya masih memungkinkan, kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya.